Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vela Amalia Putri dengan NPM 2010631050116 dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mata kuliah Filsafat Pendidikan, tahun ajaran 2020-2021, semester genap, dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat dan klasifikasinya. Pengertian filsafat. Apakah mungkin manusia berhenti berpikir? Tak ada yang dipikirkan dalam hidupnya. Tentu jawabannya tidak. Karena manusia itu makhluk yang gemar bertanya dan selalu mencari terus-menerus jawaban yang benar atau dianggap benar. Manusia itu adalah makhluk yang cenderung dan mencintai kebenaran. Itulah awal dari arti filsafat atau filosofia, yang merupakan rangkaian dari asal kata philos atau philein dan sophia atau sophein yang memiliki arti mencintai kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu sendiri memiliki arti studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Beberapa ahli juga menjabarkan tentang arti dari filsafat. Contohnya ada Aristoteles, Al-Farabi, dan René Descartes. Yaitu menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang sifat bagaimana sifat sesungguhnya dari kebenaran. Dan menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan bahwa Allah, manusia, dan alam menjadi pokok pendidikan. Ciri pemikiran filsafat terbagi menjadi 4, yaitu ada 1 universal, 2 tidak faktual, dan 3 bersangkutan dengan nilai, dan yang keempat berkaitan dengan arti. Ciri-ciri berpikir filsafat ada radikal, kritis, rasional, refleksif, konseptual, koheren, konsisten, sistematis, koherensif, bebas, dan bertanggung jawab. Objek filsafat terbagi menjadi 2, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Objek material filsafat lebih mengungkapkan pengembangan manusia sebagai materi, dan objek non-formal filsafat yaitu cara pendekatan pada suatu objek material yang khas, sehingga mengkhususkan bidang bersangkutan seperti fisika, sejarah, dan sastra. Klasifikasi filsafat terbagi menjadi 3, yaitu filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Filsafat barat. Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Dalam filsafat barat, secara sistematis terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Tiongkok, Nusantara, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Dan yang terakhir, filsafat Islam. Filsafat Islam ini sebenarnya mengambil tempat yang istimewa, karena para filosof dari tradisi ini sebenarnya bisa dikatakan juga merupakan ahli waris tradisi filsafat barat atau Yunani. Dalam filsafat Islam ada 4 aliran, yakni peripatetik, aliran iluminasionis atau islaki, yang ketiga ada aliran irfani atau tasawuf, dan yang terakhir aliran hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden. Ini adalah sumber referensi dari penjelasan di atas. Baik, kesimpulan dari materi yang di atas adalah filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar, dan filsafat dapat diklasifikasikan yaitu filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.